Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang statistik Bose-Einstein. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang partikel klasik yang mengikuti statistik Maxwell-Boltzmann, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang partikel kuantum. Nah, partikel kuantum di sini ada dua kategori, yaitu boson dan fermion. Apabila partikel kuantum yang kita tinjau itu adalah boson, maka boson ini akan mengikuti statistik Bose-Einstein. Ketika partikel kuantum yang kita tinjau itu adalah fermion, maka fermion ini akan mengikuti statistik Fermi-Dirac. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada partikel kuantum yang berupa boson. Apa itu boson? Boson adalah partikel yang spinnya itu kelipatan bulat dari H bar, atau H bar sama dengan H per 2, kelipatan bulat ya. Jadi spinnya itu 0, 1, 2 gitu. Nah, boson ini dia mengikuti statistik Bose-Einstein. Kemudian boson itu tidak memenuhi prinsip larangan Pauli. Masih ingat ya? Prinsip larangan Pauli atau eksklusi Pauli. Jadi kalau eksklusi Pauli itu satu tingkat energi atau satu keadaan energi itu dapat diisi oleh dua partikel asalkan partikelnya yang satu itu adalah spin up, yang satu adalah spin down. Nah, ini boson ini tidak mengikuti prinsip larangan Pauli ini. Kemudian boson itu termasuk kategori partikel pembawa interaksi. Nah, contoh-contohnya apa saja? Misalnya ya. Jadi kalau ini kan termasuk partikel pembawa interaksi, sedangkan interaksi ini di alam semesta, interaksi dasar itu kan ada 4. Ada interaksi kuat, elektromagnetik, lemah, dan gravitasi ya. Satunya gravitasi. Nah, kalau interaksi kuat itu partikel pembawa interaksinya itu namanya gluon. Kemudian kalau interaksi elektromagnetik, partikel pembawa interaksinya namanya foton. Kemudian untuk interaksi lemah, partikel pembawa interaksinya itu ada boson, V plus minus, dan Z0. Kemudian kalau untuk interaksi gravitasi, partikel pembawa interaksinya itu adalah graviton. Nah, ini termasuk jenis boson. Nah, ada lagi fonon ya. Mungkin kalau misalnya ada belajar fisika zat padat, itu ada fonon, kuantisasi dari getaran kisi gitu ya. Nah, ini kemudian kita lanjut ke sifat partikel. Jadi sifat partikel itu ada yang dapat dibedakan dan ada yang tidak dapat dibedakan. Untuk partikel yang dapat dibedakan, itu pertukaran dua partikel yang menempati tingkat energi yang berbeda akan menghasilkan jenis penyusunan baru. Ya, jadi untuk partikel yang dapat dibedakan, ini berlaku untuk partikel klasik. Jadi kalau misalnya kita menukarkan dua partikel yang menempati tingkat energi yang berbeda, maka akan menghasilkan penyusunan baru. Kemudian yang kedua, itu partikel yang tidak dapat dibedakan. Jadi kalau misalnya kita nukar dua partikel yang menempati tingkat energi yang berbeda, itu tidak akan menghasilkan penyusunan baru. Jadi yang namanya partikel dapat dibedakan, ya kayak semacam kembar tapi tidak identik gitu ya. Kalau semisal kita tuker itu akan menghasilkan penyusunan baru. Tetapi kalau misalnya partikelnya itu kembar sangat identik, sangat mirip sekali, tidak bisa dibedakan. Kalau misalnya dua partikel ini kita tuker ya, itu tidak akan menghasilkan penyusunan yang baru. Nah, sifat partikel yang tidak dapat dibedakan ini berlaku untuk partikel kuantum. Begitu. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa partikel itu bisa dibedakan dan tidak dapat dibedakan? Kita saja tidak bisa melihat atom atau molekul secara langsung ya, karena kan sangat kecil sekali. Kemudian bagaimana caranya kita ini bisa dibedakan, untuk menentukan ini bisa dibedakan atau ini tidak bisa dibedakan? Nah, sifat partikel dapat dibedakan dan tidak dapat dibedakan ini terkait dengan panjang gelombang de Broglie. Masih ingat ya pelajaran fisika modern tentang hipotesis de Broglie? Jadi kan awalnya ketika kita belajar tentang dualisme partikel gelombang ya, itu kan hanya berlaku untuk cahaya.
atau gelombang elektromagnetik ya. Jadi cahaya itu bisa berperilaku seperti gelombang dan bisa berperilaku seperti partikel. Kemudian de Broglie melalui hipotesanya itu begini. Masa sih yang istimewa cuma cahaya? Apakah ini tidak berlaku untuk semua benda gitu? Jadi menurut de Broglie, yang istimewa itu tidak hanya cahaya ya, yang bisa berperilaku seperti gelombang dan partikel itu tidak hanya cahaya, tetapi semua benda, bahkan diri kita sendiri itu juga bisa berperilaku seperti gelombang. Kalau misalnya kita melihat diri kita itu kan kita sebagai partikel ya, ternyata kita ini juga bisa berperilaku seperti gelombang. Nah, panjang gelombang yang kita pancarkan itu namanya panjang gelombang de Broglie. Hanya saja kenapa loh Bu, gimana caranya kita bisa menjadi gelombang gitu ya? Ya, kita itu bisa menjadi bukan menjadi gelombang ya, tetapi mempunyai sifat seperti gelombang. Melalui kalau misalnya kita melihat rumus de Broglie, lambda sama dengan H per P. Ya. H per P-nya adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Untuk partikel klasik seperti kita, itu kan massanya besar ya, sehingga momentumnya besar, kemudian panjang gelombang de Broglie-nya itu kecil. Jadi kenapa kita sebagai partikel ya, kita sebagai partikel klasik panjang gelombang de Broglie-nya itu tidak bisa diamati ya, karena kita masanya sangat besar sekali sehingga panjang gelombang de Broglie-nya itu sangat kecil sekali sehingga tidak bisa diamati di laboratorium. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia pun itu juga bisa berperilaku seperti gelombang. Nah, panjang gelombangnya disebut sebagai panjang gelombang de Broglie. Tetapi panjang gelombang de Broglie kita itu tidak bisa diamati. Nah, yang bisa diamati itu adalah untuk partikel kuantum. Kan partikel kuantum itu masanya kecil ya, sehingga momentumnya itu kecil. Nah, kalau momentumnya kecil, itu panjang gelombang de Broglie-nya itu besar. Antara dua partikel sejenis itu sehingga tidak bisa dibedakan. Jadi kalau tadi untuk partikel klasik panjang gelombang de Broglie-nya itu kecil ya, sehingga antara dua partikel sejenis itu dapat dibedakan. Kemudian kalau untuk partikel kuantum, panjang gelombang de Broglie-nya itu sangat besar. Contoh partikel kuantum ya seperti boson tadi itu ya, atau misalnya elektron itu kan termasuk partikel kuantum ya, masanya sangat kecil sekali sehingga panjang gelombang de Broglie-nya itu besar. Nah, maksudnya antara apa hubungannya panjang gelombang de Broglie dengan sifat yang dapat dibedakan dan tidak dapat dibedakan. Jadi misalnya seperti ini. Ini kita anggap sebagai partikel klasik. Partikel klasik ini hanya untuk mempermudah kita saja ya. Jadi partikel klasik ini masanya besar sehingga panjang gelombang de Broglie-nya itu kecil. Nah, kalau misalnya kita gambarkan misalkan seperti ini. Ini ceritanya ada 4 partikel gitu ya. Karena panjang gelombang de Broglie-nya kecil sehingga dia bisa dibedakan antara partikel 1 dan partikel 2, 3, 4. Ini bisa dibedakan 1, 2, 3, 4. Kelihatan ya. Nah, kalau untuk yang partikel kuantum masanya sangat kecil sekali sehingga panjang gelombang de Broglie-nya itu sangat besar. Jadi kayak semacam antar panjang gelombang de Broglie partikel kuantum 1 dengan yang 2, 3, 4 ini dia terjadi kayak semacam superposisi sehingga kita susah membedakan ini panjang gelombang punyanya siapa ya gitu. Kalau yang ini kan mudah, oh iya ini panjang gelombang punyanya partikel yang ini ya, partikel yang pertama, oh ini panjang gelombang punyanya partikel yang kedua, oh ini panjang gelombang punyanya partikel yang ketiga gitu dan seterusnya. Nah, kalau untuk partikel kuantum ini kan partikelnya kan dia memancarkan panjang gelombang de Broglie semua. Nah, kita bingung ini panjang gelombang de Broglie punyanya siapa ya. Jadi semuanya itu saling tumpang tindih atau saling superposisi sehingga antara partikel 1 dan partikel 2, 3, 4 itu tidak bisa dibedakan. Mungkin ada gambaran ya. Jadi jelas di sini bagaimana caranya kita bisa membedakan dua partikel yang sejenis itu dapat dibedakan atau tidak gitu ya. Jadi kalau semisal kita punya kumpulan elektron misalnya ya, kumpulan elektron itu nanti kategorinya termasuk fermion atau misalnya foton-foton gitu ya, karena ini boson. Nah, foton satu dan foton yang lainnya itu tidak bisa dibedakan. Ini foton, ini foton pertama, foton kedua, foton ketiga, foton keempat, semuanya memancarkan panjang gelombang de Broglie. Nah, ini kita kalau misalnya yang kita deteksikan panjang gelombang de Broglie-nya, lah ini punyanya siapa ya? Karena ini saling tumpang tindih. Nah, ini ya. Jadi maksud sifat yang dapat dibedakan dan tidak dapat dibedakan itu terkait dengan panjang gelombang de Broglie. Kemudian kita lanjut ke
statistik Bose-Einstein. Jadi tujuan kita itu kita mau mengetahui sifat fisik assembly boson dengan mengetahui bagaimana penyusunan sistem pada tingkat-tingkat energi yang ada. Nah ini ya tadi ya, statistik Bose-Einstein itu berlaku untuk partikel yang mempunyai spin kelipatan bulat dari Hubbard, contohnya foton, fonon. Fonon ini kuantisasi dari getaran kisi ya. Pasti kalian sudah dapat di fisika zat padat. Kemudian boson ini termasuk partikel yang tidak dapat dibedakan karena panjang gelombang de Broglie-nya itu sangat besar sekali sehingga saling superposisi antara partikel satu dan partikel yang lainnya ya. Kemudian diasumsikan energinya itu diskrit atau tertentu. Jadi partikel kuantum itu kan energinya itu tertentu ya. Kemudian aturan distribusinya di sini itu hampir mirip seperti statistik Maxwell-Boltzmann. Jadi satu tingkat energi itu dapat ditempati oleh satu partikel, dua partikel, atau semua partikel ya. Itu dalam satu tingkat energi itu tidak masalah. Atau bahkan tingkat energi itu diperbolehkan kosong sama sekali. Jadi intinya aturan distribusi untuk statistik Bose-Einstein yang berlaku untuk partikel boson itu bebas. Yang selanjutnya aturannya, jadi statistik Bose-Einstein itu tidak memenuhi eksklusi Pauli ya. Kemudian cara menghitung kemungkinan penyusunan sistem itu dengan cara membagi tingkat-tingkat energi atau keadaan energi menjadi M kelompok. Jadi ini cara-caranya atau step-stepnya sama seperti ketika kita belajar statistik Maxwell-Boltzmann. Jadi dari tingkat-tingkat energi yang ada kita bagi menjadi beberapa kelompok. Misalnya kelompok yang pertama, jumlah keadaannya itu ada G1, kemudian energinya E1, jumlah sistemnya N1. Kelompok yang kedua itu jumlah keadaannya G2, energinya E2 dan jumlah sistemnya N2 sampai dengan kelompok ke M ya, jumlah keadaannya GM, energinya EM dan jumlah sistemnya NM. Sehingga kalau semisal kita jumlahkan semua jumlah sistem ya, jumlah total sistem, jadi kalau misalnya kita jumlahkan N1 ditambah N2 ditambah N3 sampai dengan ditambah NM, maka kita punya jumlah total sistem N besar itu sama dengan sigma S dari 1 sampai dengan M NS. Kemudian kalau semisal energinya itu kita jumlahkan ya dari E1, E2, E3 sampai dengan NM ya. Jadi kan energi total misalnya di dalam kelompok 1 itu ada 3 sistem ya, 3 sistem yang mempunyai energi E1. Berarti jumlah total yang ada di kelompok 1 itu adalah 3 kali N1. Nah, kemudian misalnya di kelompok 2 jumlah sistemnya itu misalnya di situ itu ada 4 partikel. Nah, 4 partikel ini masing-masing mempunyai E2. Berarti jumlah total energi yang ada di kelompok 2 itu adalah 4 dikalikan dengan E2. Nah, kalau semisal kita totalkan semuanya untuk semua jumlah sistem dan jumlah energi yang ada, berarti energi total assembly itu sama dengan U sigma S dari 1 sampai dengan M NS ES. Kemudian ini ya gambaran dari tingkat-tingkat energi atau tingkat keadaan energi. Jadi E1 sampai dengan EN, kemudian kita bagi menjadi beberapa kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai dengan kelompok ke M. Nah, kalau misalnya kita tinjau ya, kelompok 1 ini berapa tingkat keadaan energi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti G1-nya ada 7 gitu ya. Kemudian diisi oleh beberapa partikel gitu. Selanjutnya, kita akan meninjau kelompok yang pertama. Ya. Ini kelompok yang pertama, misalkan ini kursi, ini kita analogikan sebagai tingkat keadaan energi. Jadi garis-garis tingkat keadaan energi tadi itu kita analogikan dengan kursi. Kemudian partikel ini adalah orang ya. Jadi ini misalnya kita tinjau kelompok 1. Kelompok 1 itu misalnya ini ada berapa kursi ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di kelompok 1, G1-nya jumlah keadaan energinya itu ada 5. Sedangkan jumlah partikel di kelompok 1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Berapa? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ini sama enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi di kelompok 1 itu ada 5 kursi, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 keadaan energi. Artinya G1-nya itu sama dengan 5. Kemudian jumlah partikelnya itu ada 11. Nah, sekarang kita akan mencari tahu ada berapa jumlah cara menyusun 11 orang ke 5 kursi yang ada. Ya, kita mau nyusun 11 orang ke 5 kursi yang ada. Berarti kan satu kursi kan bisa saja kita satu kursi diisi oleh 2 orang, 2 orang, 2 orang, kemudian yang satu itu diisi oleh 3 orang ya. 4 kursi diisi oleh 2 orang, yang satu kursi diisi oleh 3 orang. Itu kan juga bisa, itu salah satu cara. Kemudian misalnya ini cara yang lain ya, misalnya kursi yang pertama ini diisi 2 orang, yang kedua diisi 1 orang, yang ketiga itu dibiarkan kosong, yang keempat diisi oleh 5 orang, yang kelima diisi oleh 3 orang. Kan ini juga boleh kan, karena kan bebas aturannya. Kemudian cara yang lain misalnya kursi pertama diisi oleh 1 orang, kursi kedua diisi oleh 2 orang, kursi ketiga 2 orang, kursi keempat 3 orang, kursi kelima 3 orang. Atau cara penyusunan yang lain, kursi yang pertama diisi oleh 3 orang, kursi yang kedua diisi oleh 2 orang, kursi yang ketiga diisi oleh 3 orang, kursi yang keempat diisi oleh 3 orang, kursi yang kelima itu kosong, dibiarkan kosong. Dan masih ada banyak sekali cara penyusunan. Nah, kita mau mencari tahu yang namanya banyak penyusunan itu seberapa banyak, kuantitatifnya itu seberapa. Ya. Jadi ini ya, tadi jumlah total kursi itu kan ada G1. Kemudian jumlah kursi yang dapat dipertukarkan. Jadi ini ada aturan boson meskipun cara penyusunannya itu bebas. Nah, ini ada aturan khusus untuk assembly boson. Jadi jumlah kursi yang dapat ditukarkan itu cuma G1 min 1. Karena salah satu kursi itu harus tetap di ujung bawah. Jadi kan ini kan ceritanya ada 5 kursi, ada 5 level energi, ada 5 keadaan energi. Nah, yang kursi yang di bawah itu nggak boleh ditukar-tukar. Yang boleh ditukar itu adalah kursi G1 min 1. Jadi kursi yang di atasnya itu boleh ditukar, yang di bawah itu nggak boleh ditukar. Nah, karena pokoknya ini aturan khusus untuk assembly boson. Mungkin ini akan terlihat aneh kalau misalnya kita kemarin pas bahas statistik Maxwell-Boltzmann itu kan lebih logis ya, karena kita sebagai partikel klasik masih bisa memahami ya dengan menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann. Tapi untuk statistik boson ini ada sifat khususnya ya, ada yang istimewa, yaitu yang bagian bawah itu harus tetap ada di bawah, tidak boleh ditukarkan. Kemudian jumlah orangnya itu adalah N1. Tadi kan misalnya kalau kita tinjau ini N1-nya tadi ada 12 gitu ya. Nah, sehingga jumlah benda, jadi kan yang boleh ditukar itu kan kursi sama orangnya. Ya, kursinya itu yang boleh ditukar itu ada G1 min 1, kemudian jumlah orangnya itu ada N1. Kan orangnya kan boleh ditukar-tukar kan, boleh diatur ya. Sehingga jumlah benda yang bisa ditukarkan itu kan berarti yang boleh ditukar itu adalah kursi dan orang. Berarti jumlah benda yang bisa ditukarkan itu adalah G min 1 plus N1. Sehingga jumlah cara penyusunan benda yang dapat dilakukan adalah G1 plus N1 min 1 faktorial. Kemudian untuk sistem boson ini ya, karena dia itu tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya, sehingga pertukaran sesama orang ya dan sesama kursi itu tidak menghasilkan penyusunan yang baru. Jadi tidak menghasilkan penyusunan yang berbeda. Jadi jumlah cara penyusunannya G1 plus N1 min 1 ini harus dibagi karena kan tadi kan punya constraint tadi itu ya, boson ini dia tidak dapat dibedakan, sehingga jumlah cara penyusunan ini harus dibagi dengan jumlah pertukaran kursi G1 faktorial dan jumlah pertukaran orang sebanyak N1 faktorial, sehingga jumlah cara penyusunan N1 boson ke G1 boson pada kelompok 1 adalah N1 plus G1 plus N1 min 1 faktorial dibagi dengan N1 faktorial G1 faktorial. Nah, cara penyusunan ini juga berlaku untuk kelompok 2, 3 dan seterusnya.
Sehingga kalau semisal kita totalkan cara penyusunan sistem keadaan energi assembly boson ya, ini kelompok 1 dikalikan dengan kelompok 2 dikalikan sampai dengan kelompok ke M, maka ini kita bisa tuliskan perkalian S1 sampai dengan M GS plus NS min 1 faktorial dibagi dengan NS faktorial GS faktorial, atau bisa kita tuliskan V-nya berarti ya, V-nya itu sama dengan perkalian S1 sampai dengan M GS plus NS min 1 faktorial dibagi dengan N1 faktorial G1 faktorial. Kemudian kita lanjut ya, kita lanjut mencari konfigurasi dengan probabilitas yang paling maksimum ya. Kenapa kita harus mencari konfigurasi dengan probabilitas yang paling maksimum? Karena konfigurasi yang dibentuk oleh sistem-sistem dalam assembly boson yang menghasilkan besaran makroskopik adalah konfigurasi dengan probabilitas paling maksimum. Jadi kan ada banyak sekali cara penyusunan, tetapi kita mau mencari tahu cara penyusunan yang paling sering muncul ya, cara penyusunan yang mempunyai probabilitas paling maksimum. Karena kan tujuan di fisika statistik kita itu, goalnya kita belajar fisika statistik itu bisa menjembatani ya, bisa membawa besaran mikroskopik ke besaran makroskopik, bisa membawa besaran statistik ke besaran termodinamika. Nah, ternyata yang bisa kita bawa ke besaran termodinamika itu adalah konfigurasi yang dibentuk oleh sistem-sistem yang mempunyai konfigurasi paling maksimum ya. Kemudian kita akan meninjau assembly boson yang terisolasi. Yang namanya terisolasi itu berarti tidak terjadi pertukaran partikel dan energi antara assembly dengan lingkungannya. Nah, yang pertama, karena dia tidak terjadi pertukaran atau perubahan jumlah sistem atau jumlah N-nya itu konstan ya, jadi tidak ada perubahan jumlah partikel atau jumlah sistem, jadi delta N-nya itu sama dengan sigma S1 sampai dengan M, delta NS sama dengan 0. Kemudian yang kedua, itu tidak ada perubahan energi atau energi U-nya itu konstan, sehingga delta U itu sama dengan sigma S1 sampai dengan M, ES delta NS sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita mau mencari konfigurasi yang mempunyai probabilitas paling maksimum dengan cara mencari kumpulan NS ya, sedemikian rupa sehingga W-nya itu maksimum. Nah, berarti kita selanjutnya mau mencari V yang maksimum. Nah, untuk memaksimalkan V itu dengan memaksimalkan ln V. Nah, sekarang kita akan menghitung ln V dengan V-nya yang tadi itu ya. Jadi kalau dimasukkan seperti ini. Jadi ln perkaliannya ada di dalam argumen ln. Kalau misalnya kita jabarkan itu jadinya seperti ini, ln perkalian G1 ya kalikan G2 sampai dengan Gm. Kemudian kalau semisal kita keluarkan perkalian ini, kita jadinya penjumlahan. Jadi kan ln G1 ditambah ln G2 sampai dengan ditambah ln Gm, sehingga ln perkalian itu bisa kita rubah menjadi penjumlahan ln ya. Dari sini kita jabarkan ya, ln pembagian ini kan sama dengan, kalau kita keluarkan jadinya kan pengurangan ya. Jadi sigma S1 sampai dengan M ln GS plus NS min 1 faktorial dikurangi ya ln NS faktorial dikurangi ln GS faktorial. Kemudian kita menggunakan pendekatan Stirling. Jadi di sini ada 3 suku. Suku yang pertama ya, kita pakai pendekatan Stirling. ln GS plus NS min 1 itu kalau kita pakai Stirling jadinya GS plus NS min 1 ln GS plus NS min 1 dikurangi GS plus NS min 1. Kemudian suku yang kedua ya, minus ln NS min 1 ini kalau kita pakai Stirling NS ln NS min NS. Kemudian suku yang ketiga jadinya GS ln GS min GS. Nah, ini kalau misalnya persamaan 9 sampai dengan 11 kita masukkan ke dalam persamaan 8, nanti kita dapatkan seperti ini ya. Atau kita bisa tuliskan ulang seperti ini. Jadi ln V itu sama dengan ini GS plus NS min 1 ln GS plus NS min 1 dikurangi min 1 min NS ln NS min GS ln GS. Nah, sekarang setelah kita dapatkan ln V, kita mau mencari ln V yang paling maksimum dengan cara
menurunkan ln B ini ya, kita diferensialkan terhadap NS. Jadi delta per delta NS ln B ya, kita turunkan ln B ini terhadap NS. Nah, di sini berarti ada berapa suku? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 suku ya. Nah, suku yang pertama ini karena ada 2 fungsi, berarti kita pakai rumus. Nanti kita pakai rumus U aksen V plus UV aksen ya. Jadi ini suku yang pertama kita turunkan terhadap NS. Suku yang kedua kita turunkan terhadap NS, suku yang ketiga kita turunkan terhadap NS, dan suku yang keempat kita turunkan terhadap NS. Suku yang pertama hasilnya kita pakai U aksen V. Jadi GS plus NS min 1 diturunkan terhadap NS dikalikan dengan ln GS plus NS min 1. Jadi U aksen V ditambah dengan GS plus NS min 1, ln-nya kita turunkan terhadap NS. Kemudian suku yang kedua, karena 1 diturunkan terhadap NS, konstanta diturunkan terhadap NS itu kan sama dengan 0. Ini jadi suku yang kedua itu nilainya 0. Kemudian suku yang ketiga, ini kita juga pakai U aksen V plus UV aksen. Jadi NS diturunkan terhadap NS dikalikan ln NS dikurangi dengan NS delta ln NS per delta NS. Kemudian suku yang keempat ini kita juga pakai U aksen V plus UV aksen. Ini jadi U aksen V min UV aksen. Ya, kenapa di sini min? Karena kan ini depannya kan min ya. Gitu. Jadi untuk suku yang pertama ini GS plus NS min 1 diturunkan terhadap NS. Ini kan 0 ya. Kemudian ini diturunkan terhadap NS kan 1. Min 1 diturunkan terhadap NS kan 0. Jadi ini hasilnya turunannya adalah 1 dikalikan dengan ln. Ditambah dengan GS ya, kemudian ln GS plus 1 min plus NS min 1 diturunkan terhadap NS itu kan hasilnya seper ya, turunan ln itu kan seper GS plus NS min 1. Nah, kemudian suku yang ini minus delta NS per delta NS ini kan 1, jadi 1 dikalikan dengan ln NS. Kemudian turunan dari ln NS itu seper NS. Kemudian yang ini kan GS diturunkan NS itu kan 0. Karena kan tidak mengandung variabel NS sama sekali ya. Delta GS diturunkan terhadap maaf ya, ini harusnya NS ya, ini juga 0. Jadi suku yang keempat ini semuanya 0. Nah, sehingga ini kan kita hasilnya adalah ln GS plus NS min 1. Ini kita coret-coret jadinya 1 ya. Kemudian minus ln NS, ini kita coret-coret jadinya juga min 1. Jadi plus 1 min ln NS min 1. Satunya juga coret. Sehingga hasil akhirnya adalah ln GS plus NS min 1 minus ln NS. Atau bisa kita tuliskan sebagai ln GS plus NS min 1 per NS. Jadi delta ln B per delta NS itu sama dengan sigma S1 sampai dengan M ln GS plus NS min 1 per NS. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai berikut ya. Jadi delta NS-nya itu kita pindah ruas ke sini. Kemudian kita asumsikan ini ya, kita asumsikan bahwa jumlah partikel NS dan jumlah keadaan GS itu sangat lebih besar daripada 1. Jadi ibaratnya kalau misalnya jumlah partikelnya itu ada 1 juta gitu ya. Kan jumlah partikel itu kalau misalnya 1 mol saja kita pakai 1 mol saja itu kan 10 pangkat 23 itu ya. Kita pakai bilangan Avogadro itu ya. Itu kan ada 10 pangkat 23 molekul. Ya kalau 10 pangkat 23 itu dibandingkan dengan 1 itu kan jauh sekali ya. Ibaratnya kalau semisal Anda punya uang 1 miliar, cuma kehilangan uang 100 rupiah itu nggak kerasa. Jadi di sini karena kita asumsikan GS dan NS itu sangat lebih besar daripada 1, sehingga 1 yang ada di sini itu bisa kita abaikan. Jadi 1 yang ada di sini itu bisa kita abaikan. Sehingga persamaan 15 itu kalau dituliskan ulang menjadi sigma S dari 1 sampai dengan M ln GS plus NS per NS delta NS. Nah, selanjutnya kita gabungkan persamaan 6, 7, dan 16. Jadi persamaan 6 dan 7 itu tadi yang delta N itu sama dengan 0 dan delta U itu sama dengan 0 ya. Jadi ada 2 syarat batas, yaitu energi dan jumlah partikel assembly itu konstan. Nah, kalau kita gabungkan dengan persamaan 16
ya, menggunakan metode pengali Lagrange. Jadi delta ln B plus alfa delta N plus beta delta U sama dengan 0. Kemudian kita masukkan semua, kita substitusikan semua, delta ln B nya kita substitusikan, delta N nya kita masukkan, delta U nya kita masukkan, maka kita dapatkan persamaan 18 ya. Nah ini persamaan 18 itu kan harus sama dengan 0. Jadi yang ada di dalam kurung dikalikan dengan delta NS itu harus sama dengan 0. Solusi dari persamaan 18 itu harus berlaku untuk semua nilai NS. Mau nilai NS berapapun, pokoknya hasilnya harus sama dengan 0. Mau NS-nya 0, 1, 2, 3 itu pokoknya harus hasilnya 0. Sehingga yang ada di dalam kurung itu yang 0 ya. Jadi yang ada di dalam kurung itu yang 0. Sehingga yang ada di dalam kurung siku itu kan ln GS plus NS per NS ditambah alfa ditambah beta ES itu harus sama dengan 0. Nah, kita mau mencari NS, tadi kan kita mau mencari NS sedemikian rupa sehingga W-nya itu maksimum ya. Jadi ini pindah ruas alfa minus alfa min beta ES. Kemudian untuk mencari NS berarti kita eksponensialkan semuanya. Jadi eksponensial ln GS plus NS per NS sama dengan eksponensial minus alfa minus beta ES. Jadi ini eksponensial ln itu kan berarti hilang ya. Tinggal GS plus NS per NS sama dengan eksponensial min alfa min beta ES. Nah ini GS per NS ditambah dengan NS per NS itu kan 1. Sehingga kita punya persamaan, satunya pindah ruas, GS per NS itu sama dengan eksponensial minus alfa min beta ES min 1. Kemudian NS-nya itu sama dengan GS per eksponensial alfa plus beta ES min 1. Nah, sehingga dari sini dengan demikian ln B itu akan bernilai maksimum jika NS-nya itu memenuhi persamaan NS sama dengan GS per eksponensial alfa plus beta ES min 1. Jadi pada persamaan 19. Jadi konfigurasi yang mempunyai probabilitas paling maksimum adalah konfigurasi yang jumlah sistemnya di tiap kelompoknya itu memenuhi persamaan 19. Nah, kemudian ada kasus khusus untuk parameter alfa. Parameter alfa untuk foton. Ini masih ingat kaitannya dengan pelajaran fisika modern tentang radiasi benda hitam, ya. Jadi benda hitam yang ada di sini itu bukan benda yang berwarna hitam ya, tetapi benda yang mempunyai sifat seperti warna hitam, yaitu benda yang dapat menyerap gelombang elektromagnetik secara sempurna. Jadi nanti salah satu aplikasi statistik Bose-Einstein itu adalah radiasi benda hitam. Nah, kita akan meninjau sifat khusus dari foton ya. Jadi contoh dari benda hitam itu misalkan lubang yang ada di dalam sebuah kotak. Ini gambar 2 dimensinya ya. Jadi kenapa lubang yang ada pada sebuah kotak itu disebut sebagai benda hitam? Karena lubang ini bisa menyerap radiasi gelombang elektromagnetik secara sempurna. Jadi yang udah masuk itu udah nggak bisa keluar lagi. Nah, kita langsung tinjau konsep modernnya ya. Jadi ketika Planck ingin menjelaskan tentang radiasi benda hitam ini, eksperimen benda hitam ini, Planck itu mengusulkan ide bahwa sebuah atom yang bergetar hanya dapat menyerap atau memancarkan energi dalam bentuk buntelan-buntelan energi. Jadi ini menjadi cikal bakal teori kuantum ya. Jadi awalnya eksperimen radiasi benda hitam itu kan dijelaskan menggunakan teori klasik. Ya namanya radiasi gelombang elektromagnetik itu dia berperilaku seperti gelombang. Ternyata ketika kita menggunakan konsep klasik, yaitu menggunakan penjelasan bahwa gelombang elektromagnetik, bahwa radiasi gelombang elektromagnetik itu sebagai gelombang, ternyata tidak bisa menjelaskan tentang eksperimen radiasi benda hitam ini. Sehingga muncul ide Planck ya, ide Planck yang lebih modern bahwa radiasi gelombang elektromagnetik itu tidak hanya bisa berperilaku seperti gelombang, tetapi juga bisa berperilaku seperti partikel. Nah, partikelnya itu disebut sebagai kuanta. Jadi, atom yang bergetar itu dapat menyerap atau memancarkan energi kembali dalam bentuk buntelan-buntelan energi. Nah, kuanta ini, istilah kuanta punyanya Planck itu yang sekarang kita kenal sebagai foton. Jadi kan ceritanya begini ya, mungkin kalau misalnya Anda sudah lupa kuliah fisika modern,
Jadi radiasi yang masuk ke dalam lubang, misalnya masuk ke dalam lubang gitu kan, yang ada di dalam kotak, itu kan dia berperilaku seperti partikel. Karakteristik dia bisa berperilaku seperti partikel itu dia punya momentum. Jadi kalau misalnya dia nabrak suatu dinding, itu dia akan terpental. Itu adalah karakteristik dari sifat partikel. Kalau misalnya dia berperilaku seperti gelombang, kan mana mungkin dia bisa terpental ya? Kan nggak mungkin gelombang itu bisa terpental gitu ya. Jadi di sini karena kita memperlakukan radiasi elektromagnetik itu sebagai partikel, maka ketika masuk ke dalam lubang, ya, dia menabrak dinding yang ada di dalam kotak. Ketika menabrak dinding yang ada di dalam kotak, terjadi transfer energi ya. Transfer energi misalnya awalnya fotonnya itu datang dengan energi 1000. Misalnya ya, energinya 1000. Kemudian dia nabrak dinding. Nah, terjadi transfer energi. Nah, energi 1000 itu ditransfer ke atom yang ada di dinding itu sebesar 200 misalnya. Sehingga fotonnya itu sisa energinya adalah 800. Setelah itu dia terpental ya. Terpental ke sini dengan energi 800. Transfer lagi ke atom yang ada di dinding 200, berarti sisa 600. Nah, ke sini lagi. Kemudian terpental lagi sampai energinya habis. Nah, itu yang dimaksud dengan diserap secara sempurna, karena radiasi yang masuk itu dia akan terpental sampai energinya habis, jadi nggak bisa keluar lagi. Nah, kemudian setelah tumbukan ini ya, jadi sampai energinya habis. Nah, ini yang dimaksud sebagai penyerap sempurna. Ini artinya foton itu bisa diserap di dinding. Kemudian ketika tadi foton ini menabrak di dinding itu kan ada atom-atom ya. Atom ini kan terdiri dari elektron dan inti atom yang mengelilinginya. Nah, ketika foton ini menabrak atom yang ada di dinding, itu ada dua kemungkinan. Kalau semisal foton itu mengenai elektron di kulit terluar, maka terjadi efek Compton. Tapi kalau misalnya foton mengenai elektron yang ada di kulit terdalam, maka terjadi efek fotolistrik. Masih ingat ya pelajaran fisika modern? Nah, efek fotolistrik ini nanti kan kalau misalnya di kulit terdalam itu elektronnya itu terpental, maka terjadi kekosongan. Nah, kekosongan ini kan diisi oleh elektron yang ada di kulit terluarnya. Ketika elektron itu mengisi di kulit terluarnya, elektron tersebut memancarkan foton. Jadi foton itu bisa diserap dan foton itu bisa diproduksi, sehingga jumlah foton itu tidak konstan. Ya, jumlah foton itu berubah-ubah. Jadi ketika tadi kita meninjau assembly terisolasi di mana tidak terjadi perubahan partikel, itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi untuk foton ini jumlah partikelnya itu tidak konstan ya, sehingga delta N-nya sigma S1 sampai dengan M, delta NS itu tidak lagi sama dengan 0. Sehingga kalau semisal kita masukkan ke metode pengalih Lagrange, kita tidak perlu memperkenalkan parameter statistik alfa lagi, atau nilai parameter statistik alfa itu sama dengan 0 ya. Dengan demikian nilai LNV yang bernilai maksimum itu jika NS-nya tadi karena alfanya sama dengan 0, maka NS-nya itu sama dengan GS per eksponensial beta ES min 1 ya. Jadi untuk assembly boson misalnya yang berupa foton, atau ini juga berlaku untuk fonon, NS-nya itu sama dengan GS per eksponensial beta ES min 1. Jadi alfanya itu sama dengan 0. Kenapa alfanya 0? Karena jumlah partikelnya itu tidak konstan. Jadi terjadi perubahan. Kenapa bisa berubah-ubah? Karena foton itu bisa diserap dan bisa diproduksi. Nah, ini tentang statistik Bose-Einstein